Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 8 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 13, ayat 26 sampai 33. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan pada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah Masuk Rumah Tuhan. Rumah adalah tempat kita berteduh dan berlindung dari panas teriknya matahari, dinginnya udara, dan derasnya hujan. Rumah sebagai tempat membaringkan badan untuk melepas lelah dan menimba kekuatan yang baru. Rumah merupakan tempat tinggal yang baik bersama keluarga kita. Di dalamnya, orang mengalami kasih dan suka dan duka bersama sebagai satu keluarga. Saudara terkasih, Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini meyakinkan para murid-Nya untuk percaya
bahwa kelak mereka akan berada bersama Yesus di rumah Bapanya. Untuk itulah Yesus pergi lebih dahulu ke rumah Bapanya guna menyediakan tempat bagi para muridnya. Apa yang Yesus tegaskan dan yakinkan bagi para muridnya berlaku juga bagi kita. Di sini kita dituntut untuk percaya kepada Allah dan pada Yesus. Percaya bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal sebagai kediaman kita kelak. Kita tentu memiliki kerinduan untuk masuk, berada dan tinggal di dalam rumah Tuhan. Di sana penuh dengan sukacita dan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, dan tidak ada lagi maut. Agar bisa masuk ke rumah Tuhan, kita diajak untuk mengikuti ajaran Yesus sebagai pegangan dan menjadi teladan bagi hidup kita. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang kita bisa lakukan adalah setia untuk masuk dan mengikuti Ekaristi setiap hari Minggu, bahkan kalau boleh setiap hari. Dalam rumah Allah di bumi ini, kita mendengarkan ajaran Kristus untuk rendah hati, peka dan empati kepada sesama. Sikap dan tindakan nyata ini dilandasi cinta untuk melakukan kebaikan dan kebenaran lewat pikiran, perkataan dan tindakan kita yang sopan dan santun. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jauhkanlah diri dari kejahatan, kita atasi godaan-godaan dalam diri. Tindakan nyata yang positif dilakukan dengan tulus dan ikhlas akan menghantar kita kepada jalan yang benar menuju kepada rumah Tuhan. Kita ingat bahwa diri kita adalah bait Allah. Di dalamnya Roh Allah berdiam. Karena itu, hindarilah segala perbuatan yang mencemarkan diri kita. Tuhan menyediakan tempat tinggal untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Semoga demikian. Amin.